Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marhaban ya syahrul Ramadan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan karunia sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat keimanan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hadirin sidang sholat subuh yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, di mana pada bulan tersebut kaum muslimin diwajibkan untuk menjalankan syaum atau puasa. Ayat tentang perintah saum ini saya yakin hadirin sudah paham. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa yang diseru ini adalah orang-orang yang iman? Saya yakin bapak-bapak di sini sudah paham. Tapi mari kita kaji, mari kita tanya pribadi kita masing-masing, apakah kita sudah tergolong kepada golongan yang diseru dalam ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Dimensi iman saya yakin sudah paham. Kemudian apa sebenarnya yang harus kita siapkan untuk menghadapi puasa Ramadan ini? Yang kadang kita salah dalam pengertiannya. Puasanya belum, kita sudah sibuk memikirkan baju lebaran apa nanti temanya yang akan kita gunakan. Puasanya belum, kita sudah menjadwalkan mau buka puasa di mana? Sama keluarga kita, sama kolega kita. Bahkan puasanya belum, kita sudah merencanakan halal bihalal di mana. Apakah ini salah? Tidak. Tetapi inilah keliru. Lebarannya belum, kita sudah sibuk memikirkan THR. Lalu apa sebenarnya yang harus kita siapkan dalam menyambut Ramadan ini? Sebenarnya yang harus kita siapkan dalam menyambut Ramadan ini adalah rasa sukacita. Dan yang lebih penting lagi yang harus kita siapkan adalah keimanan. Hanya itu sebetulnya yang harus kita persiapkan. Saya yakin ini sudah semua paham. Saya tidak akan bahas pada kesempatan kali ini. Hakikat puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Intinya adalah pengendalian diri terhadap hal-hal yang membatalkan puasa. Ini juga sudah dipahami. Tetapi pernahkah kita merenungkan apa makna kewajiban dari
puasa atau saum di bulan Ramadan ini, yang bahkan kalau kita sedang sakit atau dalam keadaan musafir, yang diterjemahkan menjadi suatu perjalanan, kita dibolehkan berpuasa, tetapi harus menggantinya di lain hari sebanyak puasa yang kita tinggalkan. Bahkan kita, jika tidak mampu menggantinya, diwajibkan membayar fidyah berupa makanan pokok yang kita makan sehari-hari kepada fakir miskin. Melihat dari itu semua, ternyata puasa ini mempunyai makna yang penting sekali buat kita. Coba kita renungkan sejak akil balik sampai saat ini, apa yang kita dapatkan dari puasa yang sudah kita lakukan? Apakah hanya rasa haus? Atau apa makna dari perintah puasa ini yang sebenarnya? Makna puasa ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamam madudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'idatu min ayamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khair lakum in kuntum ta'lamun. Itulah makna puasa yang sebenarnya. Di situ tidak dikatakan membayar fidyah itu adalah pada ta'amu miskin. Ayamam madudat, faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kenapa ayat itu tidak berbicara fidyatun ta'amu ustad, ta'amu DKM, tapi ta'amu miskin? Pertanyaannya, siapa orang miskin itu? Kenapa bunyi ayat itu seperti demikian? Ta'amu miskin adalah orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari. Yang tergolong ke dalam kaum miskin ini adalah mereka hamba sahaya, para gelandangan. Kenapa bunyi ayat ini? Coba kita renungkan. Pada saat kita bersantap sahur dengan keluarga tercinta, dengan lauk pauk, 4 sehat 5 sempurna, apakah pernah terbesit dalam pikiran kita bagaimana sahurnya orang miskin? Apakah sama santapannya yang mereka santap dengan yang kita santap? Bahkan pada saat santap buka puasa, kita lengkap di situ. Ada kurma, kolak, lauk pauk, rendang, dan lain sebagainya. Apakah orang miskin sama? Sementara puasa kita sama. Mereka sama. Hampir 18 jam ya kalau di kita, kurang lebih puasa itu. Coba kita renungkan apa makna puasa. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan, yaitu agar kita saling mengasihi, saling timbul rasa menyayangi sesama makhluk ciptaan Tuhan, khususnya sesama manusia, lebih khusus lagi sesama muslim di muka bumi. Dan juga kita sepakat ayat ini turun jauh-jauh sebelum kita, umat kita terdahulu juga diwajibkan berpuasa dengan cara mereka pada waktu itu. Ayat ini turun sebelum ada Cipularang, sebelum ada WUS. Nah, mereka yang boleh meninggalkan saum adalah yang sakit. Tapi sakit yang bagaimana dulu? Orang yang boleh meninggalkan saum ini adalah orang yang dalam perjalanan. Perjalanan bagaimana dulu? Dulu diasumsikan perjalanan 80 kilo kita boleh puasa. Boleh tidak puasa. Zaman dahulu coba bayangkan 80 kilo berapa lama waktu yang kita butuhkan.
Sekarang di Cirebon aja ada Cisundawu 3 jam sudah sampai. Apakah perjalanan yang itu? Bukan itu yang dimaksud di dalam. Jadi, marilah kita maknai apa makna daripada kita diwajibkan puasa yang sesungguhnya, agar puasa kita bernilai ibadah, tidak hanya mendapatkan rasa haus dan dahaga. Dari perintah untuk melaksanakan puasa, sebetulnya perintah puasa ini ada di dalam Al-Baqarah ayat 183, 84 dan 85. Tapi karena waktunya nggak akan cukup satu ayat aja. Dari ayat tersebut, saya mencoba mengutip. Ini sebagai early warning saja buat saya. Tapi kalaupun ini nanti mau digunakan oleh Bapak Ibu, boleh. Saya kutip menjadi syair. Boleh diperdengarkan di sini? Mau dengar syairnya? Jangan bilang cakep. Nanti hanya Pak Herman aja yang bilang cakep. Baik. Saya kutip di sini, mudah-mudahan ini bisa ada maknanya. Sebelum menghadapi Ramadan, saya selalu mengumandangkan syair ini. Bismillah mimiti saum, nurut parentah nu agung, Allah nu maha kawasa, pangeran alam semesta. Urang teh wajib puasa sabulan teu kenging sisa, Gusti Allah ngajanjikeun bakal ngahampura dosa. Miskin kaya henteu beda, lamun puasa karasa dahaga, beteng karasana perih, supaya timbul silih asih. Puasa teh rukun Islam, jadi nomor nuka opat, lamun urang ngalakonan, tetela urang teh taat. Di mana caket katamat, enggal sayogikeun jakat, beas 2,5 kilo nu disebat jakat fitrah. Bagikeun ka miskin fakir, samemeh lebaran fitir, pami urang sing kawatir, lamun ninggal miskin fakir. Ditungtungan ku lebaran, urang teh kedah riayaan, kumpul di tempat nu indah, sarta sholat berjamaah. Dipungkasku tepang tangan, ciri jalma anu Islam, bari saling pangampura tina sadayana. Lah Bapak Ibu, kajian-kajian di sini yang sudah tahu, terima kasih. Yang belum tahu, mari kita sama tingkatkan, sama-sama kita ingatkan agar nilai puasa dan ibadah-ibadah lain di Ramadan kali ini akan bernilai atau bermakna buat kita. Sekali lagi, tidak bermaksud menggurui, ini hanya sharing saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.